Recording in progress. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki. Tapi jangan goyang-goyang ya. Sorry. Gak perlu ketar-ketir, gak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki. Tapi jangan goyang-goyang ya. Sorry. Gak perlu ketar-ketir, gak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki. Tapi jangan goyang-goyang ya. Sorry. Gak perlu ketar-ketir, gak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki. Tapi jangan goyang-goyang ya. Sorry. Gak perlu ketar-ketir, gak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000.
Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki, Kaki jangan goyang-goyang ya. nggak perlu ketar-ketir, nggak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki, Kaki jangan goyang-goyang ya. nggak perlu ketar-ketir, nggak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki, Kaki jangan goyang-goyang ya. nggak perlu ketar-ketir, nggak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki, Kaki jangan goyang-goyang ya. nggak perlu ketar-ketir, nggak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Disiarkan langsung dari Studio 606 Training Center Mandiri University, kami persembahkan Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi Volume 1 tahun 2023 yang berjudul Tren Investasi Berbasis ESG. Perkenalkan saya Astari Adityawati, Wealth Specialist and Advisory dari Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada sore hari ini.
Mandiri Beraksi atau Belajar Asik Investasi merupakan webinar rutin yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi dan kondisi market terkini untuk seluruh nasabah Bank Mandiri. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Investasi ESG kini tengah menjadi tren investasi yang merupakan investasi dengan prinsip keberlanjutan yang memperhatikan faktor-faktor environment atau lingkungan, kemudian sosial, dan governance atau tata kelola yang tidak hanya mengedepankan potensi return, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat melalui investasi ESG. Apa saja Bapak Ibu manfaat dari investasi ESG dan bagaimana karakteristik produk investasi ESG? Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Abdul Rahman Fauzi, yaitu Head of ESG Strategy and Portfolio Management Bank Mandiri. Kemudian yang kedua adalah Bapak Eri Kusnadi, Direktur PT Batavia Prosperindo Asset Management. Selamat sore Pak Abdul dan Pak Eri, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Sore Mbak Astari, kabar baik. Salam Terima sehat. kasih untuk Pak Eri juga Pak Abdul sudah berkenan hadir nih ke Bank Mandiri yang akan menjabarkan ya beberapa insight gitu. Apa sih itu ESG, bagaimana praktik bisnis dengan prinsip ESG, kemudian juga investasi di bidang ESG gitu ya. Mungkin sebelumnya memulai kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada narasumber terkait dengan investasi ESG atau praktik bisnis berbasis ESG. Akan ada sesi tanya jawab di akhir acara dan Bapak dan Ibu juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai diskusi di sore hari ini. Mungkin ke Pak Abdul Rahman dulu, boleh cerita sedikit Pak, apa sih sebenarnya definisi dari ESG itu sendiri gitu ya? Kita juga melihat tuh Bank Mandiri juga akan targetnya gitu akan menjadi sustainable champion gitu ya, for better future gitu. Apa sih sebenarnya dari ESG sendiri itu apa? Terus praktik bisnis berbasis ESG itu sebenarnya apa sih? Baik, terima kasih Mbak Astari. Mungkin saya akan coba jawab. Mungkin saya akan sedikit share untuk menggambarkan apa sebenarnya ESG itu gitu ya. Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin masih agak asing gitu ya, apa sih sebenarnya ESG gitu ya. ESG itu sebenarnya singkatan gitu ya, terdiri ada 3 aspek yaitu yang pertama environmental, social, dan juga governance gitu ya. Nah, environmental itu apa? Environmental itu berkaitan dengan hubungan dari aktivitas bisnis kita, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap climate change atau perubahan iklim, kemudian biodiversity, apakah merusak let's say struktur alam maupun ekosistem yang ada saat ini, kemudian bagaimana cara kita menggunakan natural resource atau sumber daya alam, apakah bisa berkelanjutan, kemudian dari aktivitas bisnis suatu perusahaan itu apakah seberapa besar karbon emisi yang dihasilkan gitu ya, pasti nanti akan ada dampaknya ke climate change, ke kenaikan suhu global dan sebagainya. Kemudian terkait juga dengan penggunaan terkait juga dengan karbon emisi, ini erat juga hubungannya dengan polusi gitu ya, baik itu polusi udara maupun polusi air atau limbah gitu ya. Nah, kemudian aspek kedua terkait dengan sosial, ada beberapa aspek yang dilihat di sini, yaitu bagaimana
bisnis dari suatu perusahaan itu mempengaruhi kesehatan maupun keselamatan kerja, baik itu dari sisi pegawai, karyawan, outsource maupun nanti hubungannya kepada customer gitu ya. Kemudian terkait juga dengan ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana kita bisa menyediakan basic needs, kemudian terkait juga dengan data security maupun privacy, terlebih kalau seperti di Bank Mandiri ini kami mengelola berbagai data-data nasabah, itu pasti menjadi suatu aspek yang sangat penting di situ. Kemudian beralih ke aspek yang ketiga yaitu governance. Nah, di sini bagaimana suatu perusahaan itu mengelola gitu ya, mengelola manajemen maupun karyawannya gitu ya, terkait beberapa hal yang dilihat. Yang pertama ada terkait dengan diversity gitu ya, apakah ada perbedaan nih antara gender, suku maupun ras dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana transparansi kita dalam mengungkapkan laporan-laporan terkait dengan finansial maupun pengungkapan lainnya gitu. Kemudian terkait dengan bisnis ethics, kemudian terkait dengan manajemen, direksi, jajaran direksi dan juga komisaris, bagaimana independensinya, kemudian bagaimana kompensasinya dikaitkan dengan performa kinerja perusahaan maupun kaitannya dengan hubungan terhadap lingkungan maupun sosial. Nah, itu beberapa aspek gitu ya yang sebenarnya dirangkum menjadi satu yang kita sebut sebagai ESG gitu. Mungkin saya akan coba flashback sedikit ya, sejarahnya kenapa sih ada ESG gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan terms yang baru, secara istilah memang baru, namun sebenarnya secara praktek ini sebenarnya udah cukup lama gitu ya, dari zaman dulu itu, dari tahun 60-an itu sebenarnya udah ada beberapa investasi yang let's say boleh dibilang sustainable gitu ya. Ada beberapa investasi yang mereka ada exclusion kepada beberapa sektor, let's say yang berhubungan dengan alkohol maupun berhubungan dengan tobacco. Nah, itu salah satu cikal bakal dari munculnya istilah ESG ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke tahun 90-an, kemudian itu dikenal ada namanya triple bottom line ya. Triple bottom line itu dalam istilah accounting ada 3 aspek, yaitu people, planet, dan profit. Nah, di situ udah terlihat bagaimana hubungannya dalam mengelola suatu perusahaan atau suatu bisnis, nggak hanya mengacu ke profit, namun bagaimana impact-nya terhadap people dan juga planet ataupun lingkungan gitu ya. Sebagai tambahan aspek yang dilihat, tidak hanya ke financial performance. Nah, kemudian nah istilah ESG ini sendiri itu pertama kali diungkapkan oleh United Nations gitu ya. UN Environment Program Financial Initiative atau UNEP-FI itu di tahun 2004 itu pertama kali ada report yang menggabungkan 3 aspek ini, jadi environmental, social, dan juga governance. Jadi inilah aspek-aspek yang dirasa sangat penting dan juga memengaruhi keberlanjutan bisnis ke depannya. Kenapa? Karena ada beberapa kajian gitu ya dari World Economic Forum gitu, dari top 10 risk untuk 10 tahun ke depan itu diperkirakan tingkat severity-nya itu yang paling besar itu didominasi oleh risiko-risiko yang berhubungan dengan lingkungan atau environmental gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau pandangan kita selama ini lah yang mempengaruhi aspek bisnis itu mungkin kayak semacam krisis ekonomi gitu ya, let's say kayak tahun 97-98 gitu. Namun ternyata enggak gitu kan. Ternyata kita tahu ada beberapa emerging risk seperti di beberapa tahun lalu kita tahu ada pandemi gitu ya, COVID, yang mana kita tidak pernah duga sebelumnya. Itu merupakan suatu risiko yang ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap semua aktivitas bisnis gitu ya. Di seluruh sektor itu terdampak. Nah, sehingga ESG ini merupakan salah satu dari emerging risk juga Bapak Ibu. Sehingga hal-hal inilah yang dianggap nantinya akan mempengaruhi atau dianggap bisa berpengaruh terhadap keberlanjutan dari suatu perusahaan atau suatu usaha. Mungkin demikian Mbak Astari penjelasan awal dari kami. Oke, thank you Pak Abdul. Mau bertanya,
kalau misalnya tadi kan Pak Abdul menyampaikan bahwa risiko lingkungan itu yang paling besar ya untuk 10 tahun ke depan gitu ya dalam praktik bisnis. Memangnya selain risiko lingkungan gitu ya, apalagi gitu yang mungkin menjadi risiko dari bisnis mungkin yang terkait ESG gitu ya selain lingkungan, karena kan ada sosial dan governance juga, karena yang saya tahu juga ESG itu risk management tools juga ya. Jadi Iya. mungkin selain risiko lingkungan gitu, apalagi karena mungkin di tengah uncertainty gitu ya, saat ini kan ada resesi global gitu ya di berita-berita gitu, dan kedepannya juga memang uncertainty juga benar-benar di berita tuh di mana-mana gitu ya. Nah itu gimana bahwa ESG itu risk management tools sebagai apa ya measurement gitu ya yang matching gitu di tengah uncertainty saat ini. Ya, oke. Jadi menjawab tadi, jadi berdasarkan Global Risk Report di 2023 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, dari top 10 global risk by severity di selama 10 tahun ke depan gitu ya, yang diperkirakan, itu 6 dari 10 risiko tersebut merupakan risiko yang berkaitan dengan environmental gitu ya. Salah satunya terkait dengan climate change gitu ya. Climate change ini mungkin dilihatnya nggak hanya berpengaruh terhadap lingkungan gitu ya, tapi pastinya nantinya akan berpengaruh terhadap seluruh aktivitas bisnis gitu ya. Kenapa? Apakah let's say dari satu bisnis, satu sektor usaha atau satu perusahaan, apakah dia bisa beradaptasi gitu ya terhadap adanya perubahan iklim gitu ya. Kemudian adanya cuaca ekstrim misalkan, itu hal-hal yang diakibatkan oleh let's say mungkin aktivitas-aktivitas di masa lalu yang kurang responsibel terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian ada beberapa aspek juga yang menyangkut dengan sosial gitu ya, terkait dengan let's say migrasi gitu ya. Kita lihat ada beberapa aspek sosial juga. Kemudian terkait dengan kesetaraan gender dan juga diversity. Nah, di situ nantinya pasti akan berpengaruh terhadap workforce atau tenaga kerja yang pastinya akan sangat mempengaruhi terhadap seluruh aktivitas bisnis. Oke. Sebelum ke Pak Eri nih, Pak Abdul, satu lagi, tantangannya tuh apa sih untuk menghadapi tren bisnis ESG ke depan? Ya, tantangannya yang pertama pastinya terkait dengan awareness ya, karena mungkin itu tadi ESG mungkin suatu istilah yang baru, namun sebenarnya ini hal yang sangat penting yang memang mungkin secara fundamental sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya, terkait dengan governance. Yang pertama jadi menurut saya adalah terkait dengan awareness gitu ya, bagaimana kita membangun awareness budaya responsible business yang mana kita harus memperhatikan seluruh aspek terkait ESG ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan mungkin pengaruhnya terhadap regulasi maupun ketentuan-ketentuan dari pemerintah gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sangat berkembang gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Nantinya pasti akan mengarah ke sana gitu. Artinya perusahaan-perusahaan yang tidak peduli maupun belum memiliki awareness yang cukup maupun memiliki semacam penerapan aspek ESG yang kurang bagus, artinya pasti nanti akan terdampak gitu ya pada ujung-ujungnya. Sebagai contoh, let's say kayak mungkin pernah dengar nanti akan berlaku semacam carbon tax gitu ya. Carbon tax itu artinya bagi perusahaan-perusahaan yang dia memiliki emisi karbon yang melebihi dari ambang batas yang ditetapkan, maka dia akan terkena tax. Sehingga kalau dilihat ini pasti nanti udah langsung berdampak ke aspek finansial gitu ya. Nah, nantinya akan ada carbon trading dan sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu contoh sih di mana ya semua perusahaan menurut saya ini relevan ke seluruh sektor, sehingga kita harus mulai melihat ke sana gitu. Oke, thank you Pak Abdul. Mungkin sekarang ke Pak Eri dulu. Nah, Pak Eri, kalau kita kaitkan nih, tadi Pak Abdul sudah menjabarkan tentang apa itu ESG, tantangannya ke depannya, beserta risikonya ya, risiko dalam praktek bisnis. Nah, kalau untuk
investasi itu gimana ya Pak Eri? Boleh disampaikan bahwa sektor ESG ini disebut sebagai new investment trend gitu. Apa sih maksudnya nih investasi pada ESG? Iya, baik. Terima kasih, Ibu Astari. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Nasabah Bank Mandiri yang terhormat, senang sekali hari ini kami dari Batavia bisa hadir untuk turut berpartisipasi dalam melakukan sharing untuk tentunya tukar pikiran di acara Mandiri Beraksi ini mengenai ESG investing. Mengenai ESG investing sebenarnya cukup sederhana dan cukup simpel menyambung penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul. Jadi dengan adanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam menjalankan perusahaannya, maka ESG investing adalah investasi yang fokus pada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan prinsip ESG tersebut tadi. Tentunya dalam konteks investasi ESG ini bukan berarti semua perusahaan harus merupakan perusahaan lingkungan, bukan. Semua perusahaan harus perusahaan sosial, bukan. Dan tentunya governance di sini kan artinya tata kelola, bukan perusahaan yang bukan perusahaan pemerintahan gitu ya. Jadi bukan seperti itu definisinya. Tapi definisinya adalah perusahaan-perusahaan yang dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan operasional perusahaannya, memperhatikan aspek-aspek tersebut. Artinya apabila mereka memiliki input energi, mereka mencoba mengelola karbonnya sebaik mungkin. Mereka berusaha untuk mendapatkan pasokan dari sumber-sumber yang bertanggung jawab. Kalau ada limbah buangan, mereka kelola. Jadi bukan berarti kalau perusahaan ESG itu perusahaan yang tidak ada limbahnya, belum tentu, karena banyak sekali perusahaan yang banyak terpaksa harus mengeluarkan limbah, tapi bagaimana mereka mengelola limbah mereka. Lalu kalau kita bicara lagi dalam kategori sosial misalkan, bukan berarti perusahaan ini charity-nya harus besar, harus perusahaan yang berjiwa sosial. Yes, kalau bisa bagus, kalau ada benar itu sesuai dengan cita-citanya, tapi kita membicarakan hal-hal yang bahkan lebih basic lagi, misalkan kesejahteraan karyawan, lingkungan bekerja yang ramah, ya, tidak ada penggunaan buruh anak misalkan, ya. Hal-hal seperti itu yang menjadi fokus perhatian. Lalu kalau misalkan pabriknya berdiri di suatu wilayah yang dekat dengan perumahan misalkan atau dengan tempat tinggal warga misalkan, apa yang mereka lakukan terhadap community yang ada di sekitar mereka. Bagaimana mereka memastikan quality control, apalagi produksi barang-barang yang bisa menimbulkan keracunan atau mengganggu kesehatan, bagaimana mereka mencoba memitigasi resiko tersebut sehingga perlakuan terhadap klien mereka juga baik gitu ya. Dan tentunya dari sisi tata kelola sebenarnya ini sudah lagu lama kaset rusak Bu Astari, karena ini sesuatu yang semua investor itu pasti cari dan pasti senang gitu ya. Perusahaan yang comply, yang taat, yang transparan, itu sisi governance. Jadi investasi ESG, teman-teman sekali, Bapak Ibu sekalian, ini bukan sesuatu yang totally different, tapi lebih komprehensif, ya, lebih menyeluruh. Kalau dulu kita fokus good corporate governance sekarang di-expand menjadi ESG. Nah, saya lebih suka menyebut ESG ini bukan tren, tapi sebagai suatu yang pasti menjadi panduan utama di kemudian hari. Ya, karena kalau tren itu bisa jadi diasosiasikan sifatnya sementara. Tapi kalau kita bicara ESG, ini sudah sebuah keniscayaan gitu ya. Suatu saat ini menjadi tolok ukur bagi semua orang. Nah, pentingnya ataupun bedanya tadi ya tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul tadi, perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan ESG ini menjadi lebih beresiko. Satu, beresiko dari sisi usahanya. Perusahaan-perusahaan yang tidak dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, itu rawan dapat komplainan, rawan dapat tuntutan, rawan kena peraturan-peraturan. Sehingga kalau perusahaan tersebut menerapkan ESG, artinya perusahaan tersebut terhindar dari resiko-resiko yang tidak perlu, resiko-resiko yang basic gitu ya. Dan bahkan bisa mendapatkan financial benefit lainnya karena didukung oleh masyarakat sekitar, misalkan mendapat
penghargaan dari pemerintah atau kemudahan fasilitas karena comply dan transparan misalkan. Itu malah menjadi benefit yang sifatnya finansial. Padahal ESG itu sendiri bukan sesuatu yang sifatnya finansial, tapi in the end malah bisa memberikan benefit yang sifatnya finansial. Kurang lebih seperti itu, Bu Astari. Makasih Pak Eri. Nah, mungkin tadi Pak Eri udah cerita gitu ya, apa itu investasi di ESG. Nah, kalau ke Pak Abdul lagi nih, sebenarnya untuk memulai, mungkin kan investor gitu ya, atau nasabah gitu sebelum memulai investasi di ESG, pengen tahu dulu gitu ya, apa sih sebenarnya peraturan-peraturan nih di Indonesia tuh seperti apa gitu. Adakah mungkin kebijakan pemerintah gitu ya di bidang fiskal atau mungkin peraturan lainnya gitu ya yang mendukung praktik bisnis ESG. Jadi sebelum kita memulai mungkin kita mau tahu dulu nih bagaimana negara kita gitu ya, pemerintah kita itu kontribusinya itu untuk ESG itu gimana sih? Ya. Baik, mungkin untuk menjawab ini saya juga akan sedikit share. Jadi memang tadi saya sempat katakan dari sisi regulasi pemerintah kita tahu masih sangat berkembang gitu ya ke depannya. Mungkin kalau dari kami, dari sisi perbankan dan juga financial institution, dari regulator kami, dari OJK, itu sudah mengeluarkan POJK 51 di tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik. Jadi, meskipun yang mengeluarkan itu adalah OJK, ini berlakunya nggak hanya untuk lembaga jasa keuangan, namun ke seluruh emiten dan juga perusahaan publik. Ya. Kenapa? Karena ini relevan gitu ya, terkait dengan keuangan berkelanjutan ini terhadap seluruh sektor bisnis. Nah, di mana di dalamnya itu adalah beberapa roadmap dan juga pencapaian-pencapaian yang diharapkan atau disusun oleh OJK nanti ke depannya gitu ya. Itu erat hubungannya dengan aspek-aspek ESG. Kemudian dari sisi Bank Indonesia sendiri nantinya akan mengatur tentang pengaturan atau pengukuran emisi karbon untuk seluruh perusahaan gitu ya. Jadi mereka sedang melakukan piloting, tujuannya adalah agar ada satu ukuran yang sama atau yang fair gitu ya untuk seluruh sektor bisnis terkait dengan perhitungan emisi karbon dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Nah, nanti itu akan ada kaitannya juga terhadap yang tadi sempat saya mention juga terkait dengan carbon tax, carbon trading dan sebagainya. Nah, ini salah satu gambaran gitu ya bagaimana pemerintah itu sedang mempersiapkan peta jalan menuju ke sana gitu ya. Dan kita tahu juga ada dari sisi global itu ada kita mungkin yang paling kita kenal yaitu Paris Agreement gitu ya. Paris Agreement di mana seluruh negara yang tergabung di United Nations itu sudah komit untuk net zero emissions di tahun 2050. Nah, di mana Indonesia termasuk negara yang sepakat. Indonesia sendiri telah komit untuk net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, di mana ada target-target penurunan emisi di tahun 2030 sampai dengan 2050 dan juga 60 nanti. Nah, sehingga nantinya semua kebijakan itu akan didorong ke sana gitu ya. Artinya itu tadi perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak aware ataupun tidak menerapkan ESG nantinya justru akan tertinggal gitu ya. Mungkin ini kita lihat sekarang sebagai suatu hal yang baru, hal yang membutuhkan effort ataupun mungkin ada cost tambahan untuk kita melakukannya, namun kedepannya justru ini akan menjadi benefit buat kita karena ini akan kaitannya erat dengan sustainability dari satu perusahaan, tidak hanya dari sisi dampaknya terhadap lingkungan sosial maupun juga terhadap ya aspek finansial juga. Itu tadi ya, ada konsep triple bottom line ya, people, planet, dan juga profit. Kemudian di luar dari regulator sendiri, mungkin bagi perusahaan besar, let's say seperti Bank Mandiri, kami juga ada share dari investor asing gitu ya. Nah, kami merasa dorongannya sungguh kuat gitu ya, terutama dari investor-investor asing yang mereka juga ada acuan-acuan atau standar internasional terkait dengan aspek-aspek ESG, sehingga
ketika let's say kita mengadakan analyst meeting gitu ya dari investor besar, mereka tidak hanya peduli ataupun melihat dari sisi aspek finansial saja gitu ya, namun mereka juga sangat-sangat concern terhadap aspek-aspek ESG yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Eri juga. Mereka itu semua perhatikan di masing-masing perusahaan gitu ya. Kita tahu juga dari sisi rating, kalau mungkin sebelumnya yang sudah kita kenal ada company rating gitu ya. Namun sekarang terkait dengan ESG itu bahkan sudah ada rating khusus untuk ESG. Kita tahu ada beberapa rating agency seperti MSCI, Refinitiv, Sustainalytics dan sebagainya. Meskipun mungkin pendekatannya agak berbeda-beda dan juga aspek yang dilihat mungkin sedikit berbeda, namun secara umum itu mengerucut ke satu kesimpulan bahwa ESG ini memang sangat penting gitu ya, dan juga relevan terhadap seluruh bisnis. Kemudian mungkin yang terakhir dari sisi perspektif dari customer gitu ya, kita coba kutip ada beberapa survei, kita lihat customer di sekarang ini terutama Gen X maupun Gen Y itu mereka sudah sangat-sangat concern ya, memiliki concern terhadap environmental maupun terhadap aspek sosial, sehingga dari sisi perspektif customer juga demand-nya sudah semakin tinggi terhadap aspek ESG ataupun sustainability ini. Demikian Mbak Sari. Oke, Pak Abdul, ini menarik nih yang bagian customer awareness tadi ya, bahwa kalau yang tadi sebelumnya kan yang regulator, bahwa pemerintah juga udah sepertinya sudah jelas gitu ya, regulasinya udah ada gitu ya, dan tadi untuk ada company rating juga gitu untuk para investor. Nah, kalau yang customer awareness ini kan salah satu tantangannya tadi ya, ini memang ke depannya itu bagaimana ya caranya gitu ya, cara konkret gitu untuk membangun para customer gitu ya, awareness-nya itu ke depannya bagaimana mengenai ESG gitu ya. Iya, contoh sederhananya mungkin let's say kita bicara di sektor otomotif gitu ya. Kita tahu sekarang sedang banyak program ataupun insentif pemerintah terkait dengan electric vehicle gitu ya, baik mobil listrik maupun motor listrik gitu ya. Kita tahu ada beberapa insentif gitu ya. Insentif itu tujuannya tidak lain yaitu adalah effort dari pemerintah untuk ya menggalakkan awareness gitu ya, bahwa kita ada beberapa target terkait dengan environmental gitu ya, sehingga kita ada beberapa inisiatif yang harus dijalankan, terutama dengan cara kita mengkonversi gitu ya, yang tadinya kita menggunakan kendaraan berbasis fossil fuel gitu ya, kita ganti dengan yang berbasis listrik gitu ya, sehingga diharapkan dapat ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, mungkin di awal-awal ini butuh semacam insentif ya, tujuannya untuk menarik minat maupun meningkatkan awareness. Namun menurut saya, let's say 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin ini akan menjadi suatu hal yang biasa gitu ya. Justru mungkin kalau yang non elektrik bisa jadi itu adalah suatu hal yang out of date gitu ya nantinya ke depannya. Mungkin seperti itu kira-kira. Oke, mungkin kita beralih lagi nih ke investasi berbasis ESG gitu. Tadi Pak Abdul sudah menceritakan bagaimana dukungan dari pemerintah gitu ya, bagaimana kebijakannya, kemudian bagaimana build awareness untuk customer. Nah, berarti kan kita melihat bahwa ke depannya jika sudah didukung hal-hal demikian gitu ya, tren investasi ESG itu diperkirakan akan semakin kuat gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Eri sendiri gitu, berarti bagaimana sih cara investor itu menerapkannya gitu ya, dan bagaimana di pasar global sendiri gitu ya, karena kita melihat tadi dari sisinya Pak Abdul dari sisi domestik gitu, kalau dari sisi global tuh bagaimana ya Pak Eri? Baik, mungkin saya mau izin share screen juga. Belum bisa Bapak Ibu Panitia. Baik, terima kasih. Baik, jadi mungkin saya sedikit nyambung
ceritanya Pak Abdul sedikit ya, repeating sedikit ya. Jadi pada saat kita bicara ESG, pada saat kita bicara sustainable investing, lalu kita bicara impact investing, segala macam jenis investasi-investasi yang memiliki prinsip berkelanjutan ini sebenarnya berdasarkan itu semua inspirasinya dari UN atau PBB Sustainable Development Goals ya. Tadi Pak Abdul sudah sampaikan people dan planet gitu ya. Nah, ESG ini adalah merupakan turunan dari sustainable investment yang paling general. Jadi semua perusahaan, cukup banyak perusahaan yang bisa masuk kategori ESG untuk bisa menerapkan ESG ya. Nah, ESG ini nantinya kan kita tadi bicarakan suatu keniscayaan, ke depannya pasti diterapkan, pemerintah mulai mengimpose dan lain-lain. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, penerapannya ESG itu bukan nih ada peraturan ESG, enggak. Tapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ke depannya akan sangat banyak sekali yang berdasarkan prinsip ESG, yang bernuansa prinsip ESG. Jadi tidak akan ada nanti suatu peraturan, judul peraturannya adalah Undang-Undang ESG. Itu mungkin saya rasa kecil kemungkinannya atau belum tentu gitu ya. Tapi peraturan-peraturannya contohnya misalkan yang sederhana, kalau di Inggris misalkan Bapak Ibu sekalian di bawah ya, karena ini peraturannya dikeluarkan pada saat zamannya Boris Johnson, jadi mohon maaf fotonya masih Boris Johnson, sekarang sudah bukan Boris Johnson. Contohnya di Inggris itu sudah menetapkan peraturan yang melarang penjualan mobil bensin dan mobil solar mulai tahun 2030. Ya, nanti tahun 2035 yang hybrid tidak boleh lagi dijual baru. Nah, ini contoh penerapan peraturan berbasis ESG. Jadi peraturannya bukan ESG gitu ya. Lalu ada turunan yang enggak. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal peraturan misalkan tidak boleh menggunakan kantong plastik lagi misalkan. Itu contoh peraturan yang judulnya bukan peraturan ESG tapi menerapkan prinsip ESG itu sendiri. Tadi Pak Abdul juga sudah sebutkan mengenai carbon tax ya. Jadi kalau kita mengeluarkan karbon yang lebih banyak dari yang seharusnya atau dari jatah kita, kita harus membayar pajak atas polusi tersebut. Kita juga melihat hal yang sama akan terjadi di China. Nanti peraturannya atau undang-undangnya judulnya bukan ESG, tapi karbon, misalkan carbon emission. Contoh seperti itu. Nah, negara dengan polusi total terbesar di dunia saat ini kita tahu juara-juaranya ya China dan Amerika. Bapak Ibu sekalian, mereka berdua sudah komit juga, walaupun kalau di Amerika suka on and off ya, sempat lagi zamannya Donald Trump mereka sedikit off, Joe Biden sekarang on lagi. Nah, Xi Jinping itu pun posisinya on ya, Bapak Ibu sekalian, di China. Jadi negara dengan polusi terbesar di dunia pun posisinya juga mendukung dan on terhadap kebijakan dari zero emission atau net zero emission di 2050-2060 nanti. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ESG, bagaimana kita sebagai seorang investor dapat berpartisipasi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berpartisipasi dengan berinvestasi di reksadana, produk-produk investasi seperti obligasi-obligasi atau apapun jenis instrumennya, tapi yang memang itu sudah menerapkan ESG atau punya stempel green, punya stempel sustainable, dan segala macam jenisnya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita melihat tren investasi berbasis ESG di pasar global, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, ini trennya terus bertumbuh dari waktu ke waktu, dan diproyeksikan ke depannya akan semakin bertumbuh lebih tinggi lagi. Jadi sebagai seorang investor, kita bisa berpartisipasi untuk memaksa perusahaan-perusahaan ini menerapkan prinsip ESG. Kalau nggak, saya nggak mau beli sahamnya. Kalau nggak, saya nggak mau beli obligasinya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya mungkin, terus bagaimana, saya akan stop share screen, bagaimana caranya kita bisa tahu produk tersebut adalah produk ESG atau bukan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pasti, yang pertama tentunya akan ada embel-embel nama ESG, sustainable, dan sejenisnya di nama produk tersebut, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentunya perusahaan-perusahaan rating itu juga membantu untuk memberikan stempel ataupun legitimasi bahwa aset ini tersebut ya itu benar sudah menerapkan prinsip ESG. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengukur secara baku, secara matematis ya ESG ini. Jadi
tentunya Bapak Ibu harus sedikit memaklumi kalau masih ada kekurangan di sini dan di sana. Tapi kalau dari dua lembaga minimal yang tadi Pak Abdul sudah sampaikan, MSCI dan Sustainalytics, ya Sustainalytics itu kalau saya nggak salah part of Morningstar Group, itu the two most reputable institution di dunia, khususnya di dunia perratingan, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya cukup bisa kita andalkan lah untuk saat ini setidaknya. Terima kasih Bu Astari. Ya, terima kasih Pak Eri. Nah, beralih ke Pak Abdul lagi gitu ya. Bagaimana sih peran serta Bank Mandiri dalam praktek bisnis berbasis ESG? Sebenarnya banyak yang bilang kata ESG ini mirip gitu ya dengan CSR gitu ya. Itu sebenarnya bedanya apa sih Pak Abdul? Ya, memang ini cukup jadi suatu mungkin agak sedikit kebingungan gitu ya mungkin bagi orang-orang yang baru mengenal. Mungkin saya akan izin share screen lagi untuk memperjelas gitu ya. Jadi mungkin ini saya coba sampaikan secara sepintas bagaimana sih, let's say ini suatu contoh penerapan ESG atau framework yang kita implementasikan di Bank Mandiri gitu ya. Jadi Bank Mandiri kita punya aspirasi menjadi Indonesia Sustainability Champion for a Better Future gitu ya. Jadi kita punya 3 pilar gitu ya, 3 aspek. Yang pertama ada namanya pilar Sustainable Banking gitu ya. Nah di sini kaitannya bagaimana kita mengimplementasikan aspek ESG atau keberlanjutan terhadap bisnisnya Bank Mandiri gitu ya. Nah kita tahu bisnisnya Bank Mandiri di perbankan atau financing. Kita punya komitmen untuk lead Indonesia's transition to low carbon economy gitu ya. Mungkin sedikit berbeda dengan negara-negara atau perbankan di Europe gitu ya, yang mereka mungkin lebih maju, mereka bisa net zero di 2050 atau sebagainya gitu ya. Kita tahu di Indonesia kita masih tergantung dengan komoditi gitu ya. Let's say energi kita itu mayoritas masih based on coal atau batu bara. Nah, sehingga itulah yang kita usung gitu ya. Kita bukannya pengen stop financing to coal gitu ya, tapi kita pengen sama-sama transisi gitu ya menuju ke low carbon economy. Justru Bank Mandiri pengen membantu debitur kita, nasabah-nasabah kita untuk sama-sama melakukan transisi gitu ya. Sehingga kita ada menetapkan beberapa priority sectors gitu ya. Satunya antara lain yaitu terkait dengan sektor CPO, gitu, terkait dengan sektor konstruksi, sektor FMCG, sektor mining, gitu ya. Nah, kemudian kami juga mengembangkan berbagai macam produk dan juga jasa layanan keuangan, gitu ya, yang berbasis ESG maupun sustainability. Nah, kemudian beralih ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua itu sustainable operation. Ini bagaimana kaitannya Bank Mandiri menerapkan aspek ESG pada aktivitas operasionalnya Bank Mandiri sendiri gitu ya. Nah, jadi Bank Mandiri sendiri itu juga menerapkan green working culture gitu ya. Jadi kita dalam beraktivitas bisnis kita coba mengurangi gimana caranya sih Bank Mandiri ini mengurangi emisi karbon gitu ya dengan cara mengurangi energi listrik, mengurangi konsumsi penggunaan air, penggunaan kertas dan sebagainya. Kita juga let's say kita mulai menggunakan mobil listrik maupun motor listrik di beberapa kantor-kantor cabang kita. Kemudian kita juga perhatikan terkait dengan equality dan juga diversity. Mungkin kalau bisa lihat di Bank Mandiri untuk sampai dengan level middle management itu diversity-nya hampir 50-50 gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian terkait dengan data privacy dan juga security itu juga satu aspek yang kita perhitungkan karena ini menyangkut dengan data-data dari nasabah gitu ya. Nah, dari sini kita punya komitmen untuk menjadi net zero operasional carbon emission di tahun 2030. Kemudian yang aspek ketiga, ini kita sebut namanya sustainability beyond banking. Nah, mungkin inilah yang biasanya kita kenal selama ini dengan istilah CSR gitu ya, corporate social responsibility. Nah, jadi sebenarnya CSR yang kita tahu itu ya memang ada kaitannya juga dengan ESG. Namun kalau dari frameworknya Bank Mandiri itu hanya salah satu dari
tiga pilar ini gitu ya. Jadi kami juga terkait dengan CSR kita coba inline-kan gitu ya. Kita pengen berikan social impact dan juga ada hubungannya dengan pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Ada 17 aspek gitu ya yang telah dicanangkan oleh United Nations, yang mana itu juga mencakup aspek ada yang berhubungan dengan environmental dan juga berhubungan dengan aspek sosial. Jadi mungkin itu secara gambaran di Bank Mandiri. Mungkin terkait dengan produk juga saya ada lanjutkan sedikit. Bank Mandiri juga salah satunya kita juga selama ini terkait dengan produk kita sudah sebagai agen gitu ya. Kita tahu dari pemerintah itu telah menerbitkan Green Sukuk dan juga Green Bond, yang mana dari sisi dan penggunaan dananya itu akan disalurkan terhadap 9 eligible green sectors gitu ya, yang bermacam-macam mulai dari renewable energy, energy efficiency, sustainable transport, green building dan sebagainya. Nah, ini mungkin salah satu contoh saja gitu ya, bagaimana Bank Mandiri berusaha mengembangkan produk-produk berkaitan dengan ESG dan juga sustainability. Mungkin demikian, Bu Astari. Wah, terima kasih Pak Abdul. Jadi Bank Mandiri ini juga memang udah menjadi agen penjual ya untuk surat berharga pemerintah ya. Tadi Pak Abdul juga udah menyampaikan ada ST atau ada juga Indois gitu ya. Nah, selain itu mungkin saya akan ke Pak Eri. Bagaimana kalau produk dari ESG lainnya nih? Pak Eri kan sebelumnya tadi Pak Abdul udah menyampaikan ya ada produk-produk seperti Indois dan ST gitu. Kalau dari Batavia sendiri bagaimana prospek gitu ya untuk produk investasi portfolio aset investasi gitu ya yang bertemakan ESG di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Bu Astari. Saya akan izin share screen lagi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian tadi nyambung sedikit kalau Pak Abdul sudah bercerita apa yang dijalankan oleh Bank Mandiri. Saya juga ingin cerita sedikit apa yang sudah dijalankan oleh Batavia, tapi mungkin skalanya sedikit lebih kecil ya, karena manajer investasi biasanya office-nya hanya satu gitu ya, terus jumlah pegawainya juga biasanya di bawah 100 gitu ya. Cuman dalam rangka mendukung juga prinsip investasi yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab, Batavia sejak tahun 2016 sudah menjadi salah satu dari UNPRI signatory. Artinya kita sudah menandatangani komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab untuk seluruh portofolio yang ada di dalam reksadana Batavia maupun yang non-reksadana Batavia secara keseluruhan. Jadi kita sudah siapkan dari tahun 2015, kita sudah terapkan di 2015, dan 2016 kita maju ke UNPRI, jadi lembaga PBB, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat bagaimana dari tahun ke tahun tren institusi-institusi yang utamanya tentunya manajer investasi yang menerapkan prinsip investasi bertanggung jawab itu semakin lama semakin banyak yang berkomitmen, baik dari jumlah perusahaan maupun dari aset under management. Nah, tren yang sama Bapak Ibu sekalian juga terjadi di Indonesia. Kalau kita melihat saat ini kurang lebih sudah ada 5 indeks di IHSG, di Bursa Efek Indonesia yang berbasis ESG, ada 2 yang dikeluarkan oleh bursa bekerja sama dengan Sustainalytics, dan 3 yang dikeluarkan oleh yayasan lainnya, dalam hal ini Yayasan Kehati. Mungkin sudah cukup terkenal juga Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat perkembangan produknya dari waktu ke waktu juga terus bertumbuh, baik dari sisi jumlah reksadana atau jumlah produknya dan juga jumlah dana kelolaannya. Memang kalau kita bandingkan dengan total industri manajer investasi atau reksadana secara keseluruhan, masih kecil nih Bu Astari, masih kecil Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat totalnya per saat ini 5,8 triliun
saya rasa ini bukan angka yang bisa kita hiraukan begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak kita hiraukan begitu saja. Ini angka yang sangat lumayan, bisa menyentuh triliun. Nah, ini yang di industri manajer investasi aja, Bapak Ibu sekalian. Saya belum berbicara yang di sukuk retail yang berbasis hijau, green bonds yang dikeluarkan oleh berbagai institusi yang ada di Indonesia gitu ya, dan itu tentunya jumlahnya lebih banyak lagi ya. Kita lihat saat ini variasinya mulai dari money market fund, fixed income fund, saham, reksadana indeks, ETF, dan juga reksadana efek luar negeri. Kita juga bisa melihat tentunya yang syariah, Bapak Ibu sekalian, per akhir Desember 2022 jumlahnya ada 31 fund dengan AUM kurang lebih 5,8 triliun. Ya, jadi kita rasa ini juga suatu perkembangan yang cukup membahagiakan. Ya, dengan semakin banyak fund yang diluncurkan, semakin banyak juga kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi di ESG investing ini, membantu semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip ESG. Ya, jadi dalam tanda petik Bapak Ibu sekalian kita ngancem, kalau kamu nggak terapkan ESG, saya nggak investasikan loh, saya nggak beli sahamnya loh, nggak beli bondsnya loh, seperti itu. Sama juga mungkin kalau bank-bank gitu ya, mungkin salah satunya tentunya Bank Mandiri, misalkan, oh kalau kamu nggak green operation atau nggak ESG implementation, nggak saya kasih kredit loh. Lama-lama semakin banyak kebaikan yang kita sebar, Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak perusahaan ataupun institusi yang mau menerapkan prinsip ESG ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Astari. Oke, Pak R, ini menarik ya. Berarti total AUM-nya tuh 5,8 T. Kalau nggak salah, ini total AUM di Indonesia itu 503 T ya, kalau nggak salah ya. Betul, 500-an T, 500 plus T. Betul sekali. Berarti sekitar 1% ya. Baru 1%. Baru 1% di ESG. Nah, kalau di global nih, kalau saya nggak salah tuh sepertiga dari AUM-nya gitu, AUM global, AUM global ini memang udah ESG ya. Kalau saya nggak salah nih, sepertiga, berarti 30% ya. Masih jauh ya Indonesia, cuman mungkin ke depan prospeknya bisa sampai sana ya, Pak Eri ya. Betul, Bu Astari, karena sebenarnya kalau kita bicara sahamnya yang sudah ESG, mungkin banyak. Tapi reksadana yang khusus hanya ESG talk, nah itu yang belum banyak gitu. Nah, bagaimana kita sama-sama mengarahkan dana kita hanya invest yang 100% ESG aja gitu. Jadi supaya bulking up-nya semakin lebih besar. Tapi sebenarnya bukan berarti ESG di Indonesia itu tertinggal jauh, enggak juga. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang selain laporan keuangan itu sudah mengeluarkan sustainability report, dan sustainability report-nya cukup komprehensif gitu. Cuman dia kan di level sahamnya, nah di level produknya nih yang filteringnya bersih, ESG 100% sama campur-campur. Nah, ini yang membuat tadi kok reksadana yang berbasis ESG kelihatannya lebih kecil. Seperti itu, Bu Astari. Oke, memangnya saya ini nih penasaran aja, memangnya apa sih gitu ya, lebih menguntungkan, apakah lebih menguntungkan gitu ya dengan investasi pada ESG gitu, karena kalau di dunia kan tadi memang sepertiga gitu udah investnya tuh di ESG gitu. Nah, kira-kira apa sih benefitnya untuk investor? Yes, jadi kalau kita bicara keuntungan investor itu, keuntungan itu tidak selalu atau melulu, Bu Astari, financial profit, tidak melulu. Pada saat kita bicara keuntungan atau manfaat ini sifatnya holistik dan komprehensif, tapi bukan berarti juga return-nya lebih rendah. Yang paling utama dari ESG itu kita harus sadari bahwa ini adalah aspek non-finansial. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak lagi tricking Bapak Ibu sekalian dengan bilang ESG ini aspek finansial. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tapi aspek non-finansial ini, setelah kita research, kita cari-cari, kita kumpul-kumpul, kita telah lagi, ternyata kalau aspek non-finansial yang E, S, dan G, kalau tidak diperhatikan dengan baik, itu bisa punya financial impact yang real. Ya, contohnya misalkan, saya ambil contohnya di Inggris, tiba-tiba dikeluarkan peraturan bahwa 2030 tidak boleh lagi jualan mobil bensin dan mobil solar, jadi harus mobil listrik. Kalau kita produsen mobil di Inggris atau kita produsen mobil yang ekspor ke Inggris dan kita tidak pernah memikirkan ESG sama sekali, maka kita tidak pernah menyiapkan riset,
mempertimbangkan pembentukan pabrik baru, tidak menyisihkan belanja modal yang baru, dan kita fokus dengan di line production kita terus-terusan di mobil bensin dan mobil solar. Nah, karena exposure bisnis kita begitu tingginya ke Inggris, begitu tiba-tiba Inggris tidak mau lagi atau tidak memperbolehkan lagi, maka bisnis kita itu bisa langsung down. Bisnis kita bisa langsung tutup nantinya di 2030. Contohnya, salah satunya seperti itu. Kalau yang sisi sosial, contohnya misalkan, sebuah perusahaan multinasional yang besar memiliki vendor di seluruh dunia gitu ya, tidak memastikan, tidak mengaudit vendor-vendornya itu apakah benar-benar menerapkan prinsip sosial dengan baik atau tidak, khususnya di negara-negara yang berkembang atau negara-negara terbelakang, ternyata di dalamnya ada child labor, ada buruh anak. Bisa kena hukuman di negara tempat produk tersebut dijual. Akhirnya kena sanksi, dilarang jual, barangnya tidak boleh didistribusikan, harus ganti rugi, harus menjelaskan kasus hukum sana-sini, dan lain-lain. Tata kelola. Saya nggak bermaksud menyebut nama tertentu, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian tahu, ada sebuah perusahaan sosial media di Amerika yang selama 2 tahun kurang lebih ya, kejadiannya 3-4 tahun lalu, selama 2 tahun berturut-turut Bu Astari, kerjaannya itu roadshow dari parlemen ke parlemen, masalah privacy, jadi masalah tata kelola perusahaan. Jadi dia ke parlemen di Inggris, parlemen di Jerman, parlemen di Amerika, itu jangan ditanya karena asal dari Amerika, terus menjelaskan bagaimana mereka mengelola perusahaan ini dengan baik dan benar. Jadi kita bisa kebayang investor ngelihatnya juga nggak nyaman, nggak suka, yang pasang iklan juga jadi takut, dan lain-lain. Padahal ini aspek non-finansial. Jadi sebegitu pentingnya aspek non-finansial ini terhadap financial impact di masa depan, ya, keberlangsungan perusahaan ini. Supaya kan tadi sustainable ya, ESG itu bagian dari sustainable ya, Bu Astari. Artinya kita pengen perusahaan ini tuh ada terus. Itu prinsip sustainable itu, bahwa perusahaan ini berkelanjutan, ada terus di kemudian hari, terhindar dari surprise-surprise yang tidak baik, surprise-surprise yang buruk, jadi bad surprise gitu. Karena kalau menerapkan ESG, automatically perusahaan tersebut dikelola dengan baik, bukan hanya dari tata kelola, tapi sangat holistik, lingkungan juga, itu isu terbesar 10 tahun ke depan, Pak Abdul sudah sampaikan, sosial, dunia sekarang penduduknya ada 8 miliar orang, sangat padat sekali, isu sosial di mana-mana. Kalau tidak ramah lingkungan, tidak ramah sosial, dan tidak comply, perusahaan itu sangat mungkin menghadapi berbagai gejolak, berbagai tuntutan, berbagai permasalahan di kemudian hari yang harus mereka selesaikan, yang nantinya bisa memberikan financial impact yang signifikan. Kurang lebih seperti itu, Bu Astari. Oke, menarik sekali ya. Tadi ada terhindar dari ini ya, terhindar dari yang buruk ya. Ini boleh dijabarkan nggak sih Pak Eri, yang buruk nih apa aja, dan dari produk Batavia sendiri gitu ya. Ini saya dengar ada produk Batavia gitu ya yang mengedepankan nih kombinasi prinsip syariah dan juga aspek ESG gitu ya. Ini boleh dijabarkan ya Pak Abdul. Mungkin sesuai nih dengan yang tadi Pak Eri udah sampaikan ya, bahwa sustainable nih ada terus gitu ya, dan terhindar dari yang buruk ya. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih Bu Astari. Mungkin saya pakai satu studi kasusnya. Mungkin ini terpaksa sebut merek, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ambil contoh jatuhnya 2 pesawat produksi salah satu produsen ya, kita sebut Boeing, seri 737 MAX kalau tidak salah ya. Jadi pada saat itu jatuh, lalu ada investigasi, dan ternyata terlihat terkuak bahwa risk management internalnya itu tidak proper gitu ya. Kalau sebuah perusahaan, sebuah reksadana yang berbasis ESG, pada saat terjadi legal probe ya, istilah kerennya, atau masalah legal, itu di ESG fund itu langsung ada alertnya semua. Otomatis itu akan tertangkap alertnya. Kalau di reksadana yang biasa gimana? Terserah fund manajernya, bisa menangkap sinyal tersebut, bisa juga tidak tertangkap sinyal tersebut. Jadi
Bukan berarti reksadana biasa itu bukan berarti tidak menangkap sama sekali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa iya, bisa enggak. Bisa di follow up, bisa tidak di follow up. Bisa dihiraukan, bisa tidak dihiraukan. Tapi kalau kita bicara reksadana ESG, itu bagian sosialnya itu langsung alert. Nah, begitu teralert, fund manager harus menganalisis lebih jauh, lalu membuat keputusan investasi ke depannya berkaitan dengan legal probe yang sedang dijalankan. Jadi, bad surprise itu yang kita ingin hindarkan. Kalau sebuah perusahaan memastikan semua vendornya dan suppliernya itu menerapkan prinsip ESG, tidak ada child labor, maka perusahaan itu akan tenang-tenang saja, tidak perlu khawatir suatu hari terkuak ada buruh anak di dalamnya dan akhirnya kena hukuman. Karena kalau di Eropa ada principal company yang ternyata punya buruh anak, walaupun di negara lain itu sanksinya cukup keras, ya termasuk produk tidak bisa didistribusikan. Bahkan orang Eropa sendiri paling suka itu beli produk yang ada labelnya this product is child labor free gitu ya, dan tentunya harus diaudit juga sama lembaga-lembaga yang kredibel bahwa benar proses pembuatan produk ini tidak melibatkan child labor sama sekali. Jadi ESG ini is preventing bad surprise dengan tata kelola yang baik. Apakah pasti immune 100%? Jawabannya tidak. Tapi dengan tata kelola yang sudah lebih baik, harusnya risiko dari bad surprise itu akan jadi lebih minim. Nah, mengenai produk yang berbasis ESG, saya akan coba tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara reksadana berbasis ESG, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi tidak pakai nama ESG, tapi menerapkan ESG bisa. Tapi kalau sudah pakai nama ESG, otomatis harusnya dia menerapkan ESG dengan baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu ya seharusnya. Nah, reksadana Batavia yang terbaru bekerja sama dengan Bank Mandiri. Ini sudah kita luncurkan sejak tahun 2021 bulan Januari. Namanya Batavia Global ESG Syariah Equity US Dollar. Jadi ini reksadana syariah yang boleh berinvestasi di luar negeri. Strategi yang kita pilih adalah Global ESG. Global ESG artinya berinvestasi pada saham-saham global yang sudah menerapkan prinsip ESG, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi prinsip ESG ini kita terapkan dengan memfilter 9 sektor yang kontroversial, itu kita keluarkan, lalu yang masuk sudah tercatat sebagai pelanggar UN Global Compact, ini juga kita keluarkan. Filter yang kedua kita gunakan rating ESG dari MSCI, yang ketiga kita menggunakan filter internal dari Batavia dan penasehat teknis untuk reksadana ini. Nah, dengan menggabungkan prinsip syariah dan ESG investing, kita akan mendapatkan perusahaan-perusahaan yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian, di mana cash flow-nya kuat, tingkat hutangnya lebih rendah, dan tentunya ini yang kita inginkan bersama adalah better risk management practices. Jadi mengelola resikonya dengan lebih baik. Poin kedua dari reksadana ini, Bapak Ibu sekalian, kami bekerja sama dengan perusahaan manajer investasi global yang bernama BlackRock yang mengelola dana 8 triliun US dollar di dunia. Kenapa kami bekerja sama dengan BlackRock? Batavia merupakan manajer investasi lokal yang tentunya sangat logis dan masuk akal kalau ingin berinvestasi di luar negeri, bekerja sama dengan pihak yang lebih menguasai pasar global seperti apa. Dan istilah ataupun technical advisor ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu istilah atau posisi yang memang sudah diatur oleh OJK untuk dapat kami manfaatkan dalam mengelola reksadana efek luar negeri berbasis syariah. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita kombinasikan investasi gaya kekinian, pakai big data, pakai machine learning, ya, digabung dengan kemampuan analisis manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita combine dua ini untuk menghasilkan prediksi-prediksi, analisis-analisis, pilihan-pilihan saham yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memastikan Bapak Ibu sekalian bahwa apakah prinsip ESG ini benar diterapkan atau tidak, salah satu yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan mengeluarkan monthly ESG reporting. Jadi saham-saham yang ada di dalam reksadana kami ini, kami tampilkan nilai
ESG-nya berapa, ESG skornya. Kami bandingkan dengan market, kita bandingkan dengan tolok ukurnya. Selain daripada itu, kami juga membandingkan karbon emisi yang dikeluarkan oleh saham-saham yang ada di dalam reksadana kami, dibandingkan dengan karbon emission yang dikeluarkan oleh rata-rata perusahaan yang ada di tolok ukur dari reksadana ini. Tentunya harus lebih rendah, Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, ya bukan ESG jatuhnya ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kurang lebih seperti itu Ibu Astari untuk produk terbaru yang bekerja sama dengan Bank Mandiri yang bertemakan ESG, namun memang secara spesifik memiliki strategi investasi berbasis syariah di efek luar negeri, atau biasanya kita gunakan istilah offshore. Oke, terima kasih Pak Eri. Ini menarik ya karena mix ya, kolaborasi antara syariah dan ESG gitu ya, cash flow-nya juga kuat, kemudian hutangnya juga rendah gitu ya, dan risiko manajemennya lebih baik ya, dan kemudian kolaborasi antara AI gitu ya, AI dengan investment insight. Nah, mungkin kalau dari return-nya sendiri gitu ya, itu kira-kira indikasinya itu bagaimana, Pak Eri? Ya, kalau kita berbicara reksadana Batavia Global ESG, ini kan berbasis saham. Jadi kalau kita melihat prospek kinerjanya akan mengikuti perkembangan ekonomi dunia, mengikuti perkembangan bisnis dunia, termasuk hasil keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Dan tentunya seringkali dipengaruhi juga oleh sentimen ya. Misalkan pada saat COVID, perusahaan itu mau bagus, mau jelek, pasti dalam posisi tertekan. Tapi pada saat PPKM itu dilonggarkan, perusahaan mau bagus, mau jelek juga banyak yang naik gitu ya. Jadi sentimen turut mempengaruhi dalam jangka pendek. Nah, kalau saya share kembali ke layar Bapak Ibu sekalian untuk sekilas detail mengenai dalam dari produk Batavia Global ESG ini, untuk return di bulan Januari cukup baik karena terjadi recovery di pasar global, Bapak Ibu sekalian ya, kurang lebih return-nya 4,9% dalam satu bulan. Tapi kalau kita tarik mundur 1 tahun terakhir, posisinya memang masih minus 3%. Menariknya, untuk reksadana berbasis saham global, kinerja minus 3% 1 tahun terakhir itu boleh dibilang kinerja yang relatif cukup baik, Bapak Ibu sekalian ya. Minus 3% ini termasuk minus yang cukup kecil ya dibandingkan dengan yang lain. Untuk dana kelolanya sendiri sekitar 500 miliar rupiah ekuivalen. Volatility-nya Bapak Ibu bisa diperhatikan ini cukup tinggi mengikuti pergerakan pasar global ya. Dan mungkin untuk sebagai gambaran bagi Bapak Ibu sekalian, ini dari tadi ngomongin reksadananya, konsepnya gitu ya, kinerjanya. Tapi ini apa sih Ri, contohnya jeroannya gitu ya, dalamannya seperti apa sih? Nah, ini 10 besar saham yang bisa kami tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada berbagai sektor, mulai dari sektor teknologi, ada Microsoft, lalu ada Adobe, ini adalah perusahaan teknologi, ada perusahaan healthcare seperti Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, ya, perusahaan otomotif teknologi seperti Tesla, perusahaan oil juga ada seperti Chevron dan Shell, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup bervariasi. Nah, cuman kalau 10 besar ini kurang memberikan gambaran, saya kasih gambaran tambahan lagi, Bapak Ibu sekalian, baik dari sebaran sektornya di sebelah kiri dan juga sebaran negara tempat kita berinvestasi di sebelah kanan. Jadi kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan global dari negara-negara maju di Amerika, di Kanada, di Eropa, dan kalau kita geser ke Asia lebih banyak di Jepang, Bapak Ibu sekalian, dengan sebaran sektor yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, cukup bervariasi mulai dari IT, energi, healthcare, material, consumer, industrial, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Ibu Astari.
Wah, Pak Eri menarik sekali ya, karena ini kita bisa investasi tadi di saham-saham global gitu ya, terutama tadi Microsoft tuh 13%, jadi kita bisa punya sahamnya Microsoft gitu ya kalau berinvestasi di produk ESG ini ya Pak Eri ya, dan kemudian ada saringannya juga syariah juga gitu ya, jadi mungkin bisa benar-benar preventing bad surprises gitu ya. Nah, mungkin kita ke kolom Q&A nih dari teman-teman Bapak dan Ibu nasabah Bank Mandiri. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan dulu. Sebentar. Sorry. Ini udah disaring dari teman-teman yang ada di sini. Nah, pertama pertanyaannya adalah, Dear panelis, saya mau bertanya mengenai investasi berbasis ESG. Bagaimana menjamin komitmen investasi ESG agar meminimalisir bahkan mengeliminasi praktik greenwashing, reputation laundering, dan lain-lain. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk investasi ESG di organisasi yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, maupun etika bisnis. Contoh, energi migas dan batu bara. Perlukah investasi agar perusahaan tersebut berkomitmen mencabut ketergantungan pendapatan dari produksi migas? Mungkin itu dulu, satu dulu. Pak Eri atau Pak Abdul, mungkin yang mau duluan, mungkin Pak Abdul duluan. Boleh, Bu Astari. Jadi ini menarik sekali pertanyaannya gitu ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi dulu, yang pertama mungkin kalau tadi yang kita bicarakan sebetulnya terkait dengan ESG investing itu luas gitu ya. ESG investing itu bisa adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri bagaimana kita berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menerapkan atau mempedulikan aspek-aspek ESG dan mengintegrasikannya ke dalam proses atau aktivitas bisnisnya. Gitu. Nah, di luar itu sebetulnya ada juga yang namanya investasi yang kita sebut let's say green investing atau social based atau impact investing atau ethical investing, itu macam-macam termsnya gitu ya. Mungkin beberapa terms itu adalah khusus spesifik investasi yang tujuan penggunaannya memang untuk proyek-proyek let's say kayak renewable energy atau memang straightforward ke aspek sosial, let's say kayak semacam UMKM dan sebagainya gitu ya. Namun yang kita garis bawahi sekarang sebetulnya yang ESG, which is itu sebenarnya lebih luas gitu ya. Kemudian terkait dengan greenwashing gitu ya. Nah, kalau memang kita bicara green investing gitu ya, which is itu spesifik penggunaannya ke sana. Nah, itu baru kita bisa ngomong terkait dengan greenwashing gitu ya, karena setahu saya ketika kita bilang ini investasi ke green investing gitu ya, itu memang harus ada suatu reporting maupun mungkin juga ada suatu semacam second party opinion atau lembaga third party yang menjamin bahwa tujuan penggunaannya itu memang ditujukan untuk proyek-proyek yang bertema green seperti itu. Mungkin ini sebagai gambaran. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua gitu ya, terkait dengan bagaimana sih terkait dengan bisnis migas maupun batu bara gitu ya, perlukah investasi. Nah, mungkin tadi Pak Eri sampaikan kalau kita ngomong ESG investing sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tadi ada juga ya Pak Eri ya, kalau nggak salah tadi ada Exxon dan sebagainya, which is itu sebenarnya masih bergerak di sektor migas. Namun ketika perusahaan-perusahaan tersebut sudah menerapkan aspek ESG, pastinya mereka sudah memperhatikan bagaimana perkembangan maupun transisi terkait proses bisnis ke depannya, let's say di sektor energi maupun sektor migas gitu ya. Sudah kita tahu mungkin dari sisi pemerintah Indonesia maupun dari sisi global itu sudah ada roadmap-nya untuk transisi gitu ya, sehingga mungkin menurut saya pasti perusahaan-perusahaan tersebut sudah punya ya rencananya gitu ya untuk beralih atau transisi menuju let's say renewable energy, sehingga justru dengan investasi ESG ini yang lebih luas ini justru kita termasuk memiliki
kontribusi gitu ya terhadap perusahaan-perusahaan yang memang ya mempedulikan ESG ini gitu ya. Mungkin itu dari saya, Bu Astari. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Mungkin Pak Eri mau menanggapi? Ya, saya tambahin sedikit aja. Jadi yang pertama kalau greenwashing ini memang yang paling susah Bapak Ibu sekalian ya. Karena reksadana itu kan tidak di-open 100% portofolionya. Jadi jangan-jangan 10 besarnya itu dipilihin yang bagus-bagus, tapi sisanya itu ya greenwashing tadi. Tapi sebenarnya tetap ada kontrolnya. Kontrolnya 1 tahun sekali biasanya semua reksadana di seluruh dunia itu akan mengeluarkan 100% isi portofolionya. Ya, tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian kan mungkin juga akan berdebat dari Februari sampai November, isinya cekadut gitu ya, baru nanti Desember dibagusin karena laporan tahunan gitu. Betul Pak. Dan ini di negara-negara seperti Eropa ini semakin ketat ya mengenai upaya dari greenwashing ini. Salah satu yang bisa dijadikan kontrol Bapak Ibu sekalian tentunya tadi ESG reporting kita ya. Jadi tadi apakah rating ESG-nya itu di atas atau di bawah rata-rata, carbon intensity atau carbon emission-nya di atas atau di bawah rata-rata. Itu salah satu kontrol sederhana ya. Karena kalau misalkan mereka beneran greenwashing, harusnya akan ketangkeplah dari ESG rating itu. Terus yang kedua, kalau greenwashing-nya itu di level company-nya, nah itu tugasnya rating company sih, Bapak Ibu sekalian, ya udah di luar dari tanggung jawab kita, karena kita mengandalkan rating dari pihak lembaga pemerintah tadi. Nah, mengenai oil, Bapak Ibu sekalian, ini memang kalau kita ngomong oil and gas ini memang dilemanya sangat tinggi. Ketergantungan kita pada minyak dan gas itu masih signifikan di dunia. Jadi nggak bisa kalau kita ngomongnya green energy fund atau renewable energy fund, migas selesai Bapak Ibu sekalian, nggak boleh masuk. Tapi kalau kita ngomongin ESG, yang kena filter itu adalah batu bara, yang emisinya jauh lebih tinggi, yang sangat sulit untuk memproduksi energi dari batu bara secara bersih, itu paling sulit. Tapi kalau minyak sama gas itu masih lebih tolerable dari sisi emisinya, dari upaya produksinya gitu ya. Tapi kalau ada upaya memproduksi minyak tapi kotor sekali, itu juga kita keluarkan. Jadi nggak semua minyak itu juga masuk, Bapak Ibu sekalian. Ya cuman secara komoditi, usaha minyak dan gas itu bukan masuk sektor yang di-exclude di ESG. Batu bara yang di-exclude seluruhnya. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara mengenai impact fund, ya reksadana impact, atau green fund, renewable energy fund, nah itu migas juga akan keluar. Jadi memang ada tingkatannya dalam sustainability, ada tingkatan dalam sustainable investment. Kurang lebih seperti itu, Ibu Astari, terima kasih. Tingkatan sustainable itu ya, investment. Tadi yang pasti di-exclude itu tadi batu bara ya, Pak ya? Batu bara Betul ya? sekali, betul sekali. Makanya banyak perusahaan batu bara yang lagi fokus mau ganti usaha ke depannya. Oke, kalau misalnya company batu bara gitu ya, dia memang bergerak itu mainly-nya di batu bara gitu ya Pak. Tapi kemudian ada misalnya bisnis lainnya dia gitu yang mendukung green gitu ya, mendukung ESG, apakah itu termasuk dalam ESG company ya, berbasis company yang berbasis ESG. Jadi mungkin company-nya satu gitu ya, tapi mainly yang batu bara gitu, tapi dia mengkompensate, dia melakukan lainnya gitu yang ESG. Itu apakah bisa jadi kompensasi dan dia jadi masuk ke ESG gitu ya? Saya izin tampil satu slide ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kalau misalkan dikompensasikan seperti itu, Bu Astari, boleh-boleh saja, tapi harus ada hitungannya. Kalau misalkan ternyata polusinya carbon emission-nya lebih besar daripada yang dia offset, ya kita anggap itu ya bagian dari greenwashing ya istilahnya ya. Jadi nggak masuk. Jadi kita harus lihat apakah upaya di renewable-nya itu setara atau seimbang dengan emisi yang dihasilkan. Kalau tidak seimbang ya kita tidak bisa masukkan. Nah, di dalamnya kita punya filtering ataupun punya klasifikasi seperti ini. Bapak Ibu sekalian mungkin boleh lihat di bagian fossil fuel. Jadi untuk thermal coal, kalau revenue-nya lebih besar dari 5% dari total revenue-nya itu kita sudah exclude. Untuk oil yang kita keluarkan adalah yang
tar sands ya, atau oil sands. Ini untuk memproduksi oil sands ini energi dan karbon emisinya sangat tinggi. Jadi kalau ada komposisi oil sands di dalamnya, kita akan keluarkan. Kurang lebih seperti itu. Ini yang kita terapkan di fund kita yang kita luncurkan bersama, Ibu Astari. Terima kasih. Ini BLK tadi apa ya Pak Eri? BLK apa? BlackRock, penasihat investasi kita. Oke, BlackRock. Kita singkat BLK. Oke, terima kasih Pak Abdul dan Pak Eri. Ini mungkin ada pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan untuk Pak Eri, Pak, pengalaman untuk reksadana tematik pertumbuhan return-nya cukup lambat. Bagaimana Batavia berstrategi untuk reksadana basis ESG kali ini? Baik, terima kasih. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan Bu Astari, bahwa ESG ini bagi kami bukan tema. Ya, ESG ini bukan tema, karena kalau tema atau tren itu sifatnya sementara gitu ya. ESG ini Bapak Ibu sekalian, reksadana ESG itu adalah reksadana yang isinya seluruh saham-saham biasa. Seluruh saham-saham biasa, perusahaan-perusahaan normal yang ada di luaran, Bapak Ibu bisa lihat isinya ada Microsoft, Johnson & Johnson, itu semua perusahaan netral, perusahaan normal yang juga ada di reksadana lainnya. Jadi ini bukan reksadana tematik, misalkan yang fokus ke sektor consumer, yang fokus ke sektor teknologi, is not a thematic fund. It's a general fund, tapi perusahaan-perusahaan yang di dalamnya itu harus menerapkan prinsip ESG. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, karena kita investnya di pasar saham global, itu yang besar-besar itu rata-rata sudah ESG semua. Karena mereka itu, para investornya atau para fund manager di global itu sudah menerapkan ESG. Jadi mereka bilang kalau kamu mau masuk reksadana saya, kamu harus punya ESG, dan ESG-nya itu harus dibuktikan dengan laporan yang diaudit, laporan ESG yang diaudit. Jadi itu kita cukup confidence. Kalau di negara-negara Asia atau di negara-negara berkembang, penerapan ESG itu memang tidak setinggi itu. Ya, sangat mungkin greenwashing di sini dan di sana. Kalaupun tidak greenwashing, kualitas laporan dan jumlah informasi yang ditampilkan di dalam laporan tersebut tidak terlalu memadai gitu ya. Jadi Bapak Ibu, menurut saya tidak perlu terlalu khawatir kalau dari sisi tematik, karena reksadana ini tidak masuk kategori reksadana tematik. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan fund ini green fund atau renewable energy fund, Bapak Ibu sekalian, itu tematik. Saya setuju. Tapi karena ini kita global ESG, perusahaan global yang menerapkan ESG, ini bukan tematik. Moga-moga bisa diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Abdul ya. Apakah dengan mandiri menerapkan ESG memiliki dampak positif pada peningkatan investasi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini kaitannya dengan mungkin lebih ke proses bisnis perbankan sendiri. Mungkin ini agak-agak sedikit berbeda halnya dengan investasi yang disampaikan Pak Eri. Namun menurut saya ini berhubungan gitu ya. Jadi dalam hal Bank Mandiri kan juga sebagai portfolio manager gitu ya. Kita juga punya aset-aset kita, which is kita memberikan kredit gitu ya kepada debitur-debitur yang bergerak di berbagai macam sektor. Nah, kaitannya dengan ESG ini, sekarang dalam proses bisnis ataupun proses pemberian kredit, kita nggak hanya melihat dari aspek finansial saja, namun kita juga melihat dari itu tadi aspek ESG, bagaimana perusahaan tersebut kontribusinya atau apakah ada dampak negatifnya terhadap lingkungan, bagaimana dia dampaknya terhadap aspek sosial maupun bagaimana mengelola governance-nya. Nah, itu juga merupakan aspek-aspek yang dilihat sekarang. Sehingga dalam hal proses bisnis, dalam hal kita pertumbuhan kreditnya Bank Mandiri juga kita melihat atau mencari debitur-debitur yang relevan terhadap ESG tersebut. Sehingga mungkin ini juga inline karena kalau kita ngomongin investasi ataupun pendanaan ke ESG kan source-nya bisa banyak, bisa dari perbankan, bisa dari investment manager, dari bursa dan sebagainya. Nah, mungkin ini sesuatu hal yang menurut saya kedepannya akan jadi hal yang business as usual gitu ya. Mungkin di saat ini sekarang ESG itu merupakan hal yang baru, namun kedepannya justru perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan ESG itulah justru yang akan ketinggalan gitu ya. Mungkin secara umum seperti itu sih Bu Asani. Oke.
Terima kasih Pak Abdul. Berikutnya pertanyaan untuk kedua narasumber. Selamat sore. Izin bertanya untuk kedua narasumber, diketahui sebenarnya semangat prinsip ESG ini sudah lama dikenal, khususnya di perbankan. Kita lihat juga walau tidak spesifik disebutkan, namun sudah ada beberapa regulasi atau POJK yang mendukung jalannya prinsip ini. Dari sisi perbankan sendiri, apakah ada perlakuan khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip ini terkait dengan lingkungan, misalnya dalam pemberian pembiayaan gitu ya, perbankan ada kebijakan atau aturan yang mempermudah pemberian pembiayaan bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ini, dan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ini dengan syarat yang lebih banyak. Dan kemudian pertanyaan kedua, sejauh mana tindakan pengawasan atau liability perbankan terhadap perusahaan yang bisnisnya berisiko merusak lingkungan atau nasabahnya terbukti merusak lingkungan? Sudah adakah regulasi atau kebijakan tersendiri dari perbankan untuk mengatur itu? Jadi mungkin ini lebih dari perbankannya ya, punishment gitu ya, atau kompensasi gitu dari aturan bank itu, apakah ada? Boleh Pak Abdul, kemudian nanti Pak Eri, silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin tadi saya sempat sampaikan juga di depan bahwa dari OJK itu sudah mengeluarkan POJK 51 tentang keuangan berkelanjutan, kemudian dari Bank Indonesia itu ada perhitungan terkait dengan carbon emission gitu ya. Dan juga kemudian dari OJK sendiri sudah menerbitkan sekarang namanya taksonomi hijau Indonesia. Meskipun ini sifatnya masih pilot dan juga masih bersifat living document, namun taksonomi hijau ini ke depannya akan menjadi basis bagi regulator, tidak hanya OJK, namun seluruh kementerian terkait untuk terkait dengan reward dan punishment gitu ya, atau semacam insentif dan juga disinsentif terhadap seluruh perusahaan kaitannya dengan pengelolaan aspek ESG ini. Let's say dalam berbisnis, satu perusahaan tersebut memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, maka dia akan mendapatkan punishment gitu ya. Nantinya itu akan menjadi basis kebijakan-kebijakan yang akan diatur oleh pemerintah ke depannya. Sehingga di dalam taksonomi ini nanti seluruh perusahaan itu akan dilakukan penilaian gitu ya. Apakah dia green gitu ya. Green itu artinya dia memiliki impact yang positif terhadap lingkungan dan juga pastinya memperhatikan aspek-aspek ESG yang lainnya, memenuhi standar tertentu di spesifik di sektor usahanya masing-masing gitu ya, atau dia kuning maupun merah gitu ya. Yang pastinya kalau dia masuk ke kategori merah, nantinya akan ada kebijakan-kebijakan yang akan sifatnya memberikan disinsentif terhadap perusahaan tersebut. Memang tadi saya sampaikan juga dari sisi kebijakan masih sangat berkembang gitu ya ke depannya. Mungkin yang sudah ada di depan mata kita tahu kayak dari sisi pemerintah ingin mendorong yang pertama terkait dengan transisi energi menuju energi terbarukan, dan juga yang kedua terkait dengan ekosistem electric vehicle gitu ya. Itu kita tahu udah ada beberapa insentif baik terhadap perbankan maupun terhadap perusahaan yang bergerak di sektor tersebut gitu ya. Sehingga pastinya bagi perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih mudah gitu ya dalam melakukan bisnis ya. Mungkin itu dari sisi perbankan. Terima kasih. Mungkin Pak Eri mau menambahkan? Ya, saya rasa dari pertanyaannya lebih ke sisi perbankan. Mungkin Pak Abdul tadi sudah sampaikan dengan sangat komprehensif. Mungkin saya berbicara dari kacamata reksadana. Jadi memang secara keseluruhan untuk sampai dengan punishment itu sekarang sifatnya masih lebih dari horizontal ya, belum vertikal. Maksudnya lebih ke sanksi sosial lah, misalkan kalau perusahaan tersebut ternyata tercatat di bursa, publicly well known, informasinya publik, kita bisa jangkau, dan ternyata dia berkasus baik itu I, S, atau J, ada sanksi-sanksi sosial seperti kita nggak beli sahamnya, nggak masuk reksadana, dan lain-lain. Tentunya it's a transition period, Bu Astari. Zaman dulu lebih parah lagi. Kenapa? Zaman dulu itu dilanggar nggak dilanggar, orang tahu nggak tahu, itu nggak jadi masalah sama sekali. Nah sekarang lumayan sudah jadi
minimal sudah ada sanksi sosial. Pelan-pelan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bit by bit gitu ya. Tentunya tidak sekaligus, karena perusahaan-perusahaan ini juga harus dikasih waktu untuk melakukan transisi. Seperti contohnya kita dengar net zero misalkan, net carbon zero itu di Indonesia misalkan targetnya 2050-2060 misalkan. Itu kan kurang lebih 30-40 tahun dari sekarang. Karena kita tahu bahwa kalau kita terapkan hari ini juga, walaupun itu baik, mungkin 80% company atau bahkan mungkin 90% company tidak bisa menerapkan hal tersebut karena tidak terbiasa. Sehingga saya rasa kita juga harus sama-sama bersabar. Transisi ini berjalan panjang. Tadi Pak Abdul juga sudah sampaikan ekosistem mobil listrik. Jadi everything is moving on into the right direction gitu ya. Dan di satu sisi sesuatu yang baik pun memang membutuhkan proses dan harus kita tunggu bersama-sama. Kurang lebih seperti itu, Bu Astari. Oke, terima kasih Pak Eri dan Pak Abdul. Mungkin ini pertanyaannya masih banyak, namun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan seluruhnya gitu ya. Mungkin nanti bisa email ke kami, ke Wealth Management Group, ya nanti terakhir akan ada email address-nya mungkin untuk para nasabah yang belum dibacakan pertanyaannya bisa di email ke kami untuk kami jawab pertanyaannya. Nah, mungkin saya menyampaikan gitu ya bahwa Bank Mandiri telah berkomitmen dalam menjalankan bisnis dan operasional yang mengedepankan prinsip ESG untuk menjadi Indonesia Sustainability Champion for Better Future. Dan sebagai wujud kontribusi Bank Mandiri dalam investasi ESG, mulai tanggal 23 Februari 2023 telah hadir produk reksadana yang berbasis ESG atau Batavia Global ESG Syariah Equity USD ya, BGCU, yang dapat dibeli di Livin by Mandiri. Sebelum saya tutup acara sore hari ini, izinkan saya merecap materi yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini, bahwa investasi ESG merupakan investasi yang memiliki prinsip keberlanjutan yang memperhatikan faktor lingkungan, kemudian sosial, dan juga tata kelola atau governance ya. Ada 17 aspek dari UN yang mencakup UN atau United Nations ya, mencakup aspek lingkungan serta sosial. Kemudian Bank Mandiri juga telah menerapkan green working culture gitu ya, bagaimana mengurangi listrik, air, dan juga kertas, kemudian adanya kendaraan listrik, dan kemudian penerapan equality, diversity, 50-50 ya dalam kesetaraan gender, kemudian ada juga data privacy, data security, dan kemudian mengedepankan sustainability beyond banking. Dan kemudian dari produk Batavia sendiri gitu ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa sebagai wujud kontribusi Bank Mandiri terdapat produk Batavia Global ESG Syariah Equity USD yang mengedepankan produk kolaborasi antara produk syariah dan kemudian ESG bermata uang US dollar dengan cash flow yang cukup kuat, kemudian hutang yang juga rendah, better management risk, dan kolaborasi antara AI atau artificial intelligence dan juga investment insight ya. Kemudian berikutnya saya juga akan membacakan ada promo untuk nasabah setia Bank Mandiri, bahwa jika menempatkan produk Batavia tersebut BGCU minimal 100.000 US dollar gitu ya, selama periode ini 23 Februari hingga 23 Maret 2023, nasabah berhak mendapatkan cashback sebesar Rp1 juta berlaku kelipatan, maksimal cashback per nasabah Rp5 juta dan minimal subscription fee sebesar 1%. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak Abdul dan juga Pak Eri atas paparannya hari ini. Sangat insightful ya, bagaimana kita tahu ESG
seperti apa itu definisinya, bagaimana praktik bisnis berbasis ESG, kemudian juga bagaimana investasi ESG dan juga produk ESG. Mungkin terakhir dari Pak Abdul atau Pak Eri mau menyampaikan sesuatu. Ya, mungkin sebagai wrap up, tadi sudah banyak disampaikan. Jadi intinya investasi berbasis ESG ini kita view-nya adalah long term gitu ya. Jadi kita harapkan investasi kita itu memberikan value ataupun dampak positif tidak hanya kepada investasi kita sendiri, return dalam hal ini return, namun juga bermanfaat bagi aspek sosial dan juga lingkungan, dan juga tentu saja itu akan kembali sendiri kepada masa depan kita gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Eri. Iya, terima kasih Bu Astari, terima kasih Pak Abdul atas kesempatan pada hari ini. Mungkin saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa investasi di ESG ini bukan tema, ini bukan tren, tapi merupakan suatu keniscayaan. Suatu saat nantinya semakin banyak peraturan-peraturan berkaitan dengan ESG akan dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Investasi ESG ini bukan investasi sosial, bukan investasi di energi ramah lingkungan, tapi investasi di perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab, yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, yang tentunya kita sebagai investor, sebagai seorang pemilik perusahaan, bisa terhindar dari risiko-risiko yang tidak perlu, risiko-risiko kecerobohan, risiko-risiko tidak mengantisipasi masa depan. Sehingga ESG investment ini untuk semua investor, Bapak Ibu sekalian, dan bekerja sama dengan salah satu manajer investasi terbesar di dunia. Moga-moga Batavia Global ESG mampu menjadi salah satu pilihan ataupun alternatif investasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Eri dan Pak Abdul atas waktunya di sore hari ini. Oke, baik nasabah Bank Mandiri, mari berinvestasi pada reksadana berbasis ESG sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dan juga terhindar dari risiko-risiko yang buruk. Wealth Management Group akan kembali mengadakan berbagai acara webinar tahun 2023. Nantikan informasi terupdate seputar investasi dan market. Akhir kata, saya Astari Adityawati pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber dan para nasabah yang telah hadir. Sampai bertemu kembali dalam acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur.